Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Dahulu orang berkata, buat apa cari uang banyak-banyak, kan tidak dibawa mati. Malam ini saya ingin berkata, kalau boleh carilah uang yang banyak dan bawa mati. Apa boleh uang dibawa mati? Why not? Uang yang kita belanjakan untuk madrasah, masjid, rumah sakit Islam, itu uang yang akan kita bawa mati. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Nah, ini kan semua saya sedang berhadapan dengan calon-calon jenazah ini. Calon pejabat tinggi belum tentu jadi pejabat tinggi. Calon menteri belum tentu jadi menteri. Calon jenazah pasti mati. Hidup ini hanya sekadar menunggu giliran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Ingatkan, sedekah atau infak itu yang penting ikhlasnya. Soal besarnya itu nomor satu. Sedekah itu daripada kecil tidak ikhlas, lebih baik besar tapi ikhlas. Dan menderma bagi pembangunan madrasah, bagi pembangunan masjid, sama dengan menitip. Seolah-olah bapak ibu berkata, tuan pengurusi madrasah, saya titip 1.000 ringgit untuk kepentingan saya di alam barzah dan di akhirat nanti. Silahkan uangnya dibelikan bahan bangunan untuk membangun madrasah. Saya hanya sekadar titip. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Itu yang akan jadi milik kita sebenarnya. Tidak akan hilang, nilainya berlipat ganda dan tidak boleh diakui orang lain. Yang kita belanjakan di jalan Allah. Bukankah Nabi menjamin mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad sampai 3 kali. Harta tidak akan berkurang karena disedekahkan, bahkan akan bertambah dan bertambah. Jadi kalau ingin melipat gandakan jumlah uang, belanjakan di jalan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. At-Taubah ayat 111 memberikan jawaban. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin kita ini, diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Ayat ini transaksi. Pembeli Allah, penjual kita. Dagangannya amwal dan anfus, harganya surga. Harganya surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Pada waktu Nabi Sulaiman jihad, beliau mengadakan mobilisasi dana. Sebaca malam ini mengedarkan derma. Yang memberikan sumbangan derma tidak hanya manusia, jin, binatang ikut memberikan sumbangan, menyumbang semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Mula-mula datang gajah. Gajah nyumbang kerbau. Datang kerbau menyumbang kambing. Datang kambing menyumbang ayam. Datang ayam menyumbang burung. Datang burung menyumbang belalang. Terakhir datang belalang nyumbang semut. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Semut yang kecil, gajah yang menyumbang kerbau, melihat belalang nyumbang semut, senyum sinis. Hei belalang, semut terlalu kecil, untuk apa Sulaiman kau berikan semut? Lihat aku nyumbang kerbau, kata gajah. Nabi Sulaiman senyum, lalu beliau bersabda, al-hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu sesuai dengan kemampuan yang memberi. Kalau kamu gajah menyumbang kerbau, pantas kamu besar, sumbangannya besar.
Kalau kamu belalang menyumbang semut, wajar, kamu kecil, sumbangannya kecil. Jadi kau jahat, walaupun nyumbang kerbau jangan sombong, jahat. Kamu besar, sumbangannya besar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang aneh itu ada gajah nyumbang semut. Orangnya kaya, keretanya banyak, uangnya banyak, datang panitia pembangunan madrasah Al-Junaid, seringgit. Gajah nyumbang kerbau. Saya percaya malam ini di sini banyak gajah-gajah ini, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Nah, di dalam sebuah hadis qudsi Nabi menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku cinta orang pemurah, orang yang suka berderma, tapi aku lebih cinta orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah lebih cinta. Kenapa? Kondisi. Orang kaya sodako 1.000 ringgit, orang miskin sodako 1.000 ringgit. Sama 1.000 ringgitnya, tapi pahalanya lebih besar yang miskin itu. Sebab apa? Buat si miskin 1.000 ringgit dia harus peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang petang cari nafkah. Dia berani seperti beraninya yang kaya itu tadi. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang akan bahagia kalau dia mempunyai 4 perkara. Siapapun saja jikalau mempunyai 4 perkara ini, ia boleh mendapat bahagia. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, pertama, orang bahagia itu darun wasi', punya rumah biar bagus asal besar, kereta cantik, uang banyak, rumah bagus besar, badan sehat. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ya itu sih maunya tiap orang, tapi kemampuan toh tidak sama. Betul, bapak-bapak dan ibu-ibu, rumah kita sebenarnya adalah hati ini. Kalau sempitlah hati, walaupun rumah besar, kecil jadinya. Hati itu rumah kita. Kalau luaslah hati, walaupun rumah kecil, besar rasanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, agar hati menjadi luas, Allah memberikan tuntunan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak zikir kepada Allah, ingat dengannya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan yang dilarangnya, hati tenang, jiwa lapang, batin tentram, dan itulah tangga utama untuk mencapai bahagia. Uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang jumlah pun 4. Apalah artinya rumah bertingkat, tapi tiap hari kiamat. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dengan banyak zikir kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan yang dilarangnya, ketenangan tercapai, kebahagiaan terwujud. Islam ini agama yang mengajarkan keseimbangan. Berusahalah kamu sebagaimana harusnya kamu berusaha, bekerjalah kamu sebagaimana harusnya kamu bekerja. Tapi di sebalik itu jangan lupa minta tolong kepada Allah. Karena apa? Kau hanya wajib berusaha, kau hanya wajib berikhtiar, tapi tidak wajib untuk berhasil hasil hak Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, orang bahagia itu kata Nabi punya kendaraan yang cepat. Tujuannya apa? Memudahkan komunikasi. Maksudnya apa? Orang bahagia itu pergaulannya
luas, tidak picik seperti katak di bawah tempurung. Masyarakat muslim, masyarakat yang satu. Kemarin kita Muharram memperingati hijrah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, orang Madinah yang menyambut orang Mekah dinamakan Ansor. Orang Mekah yang pindah ke Madinah disebut Muhajirin. Bagaimana sikap orang Madinah menyambut kedatangan orang Mekah? Apa dengan bertolak pinggang membusungkan dada? Hei, orang Mekah, kamu di sini pendatang ya? Tidak. Membaur, melebur menjadi ummatan wahidah yang diikat dengan tali-tali akidah. Hidup jadi nikmat karena banyak orang di sekitar kita. Bodoh manusia kalau merasa bisa hidup sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, betapapun tinggi pangkat, banyak harta, hebat kemampuan intelektual, kita tetap perlu orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang menghadap ke sini. Kenapa? Karena ada yang mendengar. Kita saling perlu. Saya bisa pidato seperti ini. Kenapa? Karena ada yang mendengar. Bagaimanapun hebat saya pidato di sini, 2 jam menggelegar, membakar, luar biasa. Yang dengari tidak ada. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, orang bahagia itu menurut Nabi punya lampu yang terang. Lampu yang terang itu Mercury ini, ya, ini lampu dunia. Kristal, ya, tapi itu lampu dunia. Hidup tidak berhenti hingga di dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, satu saat, setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan pergi berangkat menuju rumah masa depan. Rumah masa depan, yaitu kuburan. Yaitu kuburan. Malah kalau menurut contoh dari baginda Nabi kita, jatah umur itu cuma berapa? 63 tahun. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, maka yang malam ini sudah 62 tahun 11 bulan. Supaya hati-hati, 1 bulan lagi kontrak selesai. Walaupun ajal itu a mysterious problem ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kalau datang saatnya berpisah kita dengan semua yang kita cintai, sehingga Nabi dipesan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Hei Muhammad, hiduplah semaumu, hiduplah seenakmu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kalau dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, mau juga kau memperturutkan hawa nafsumu, silahkan. Mau menegakkan yang ma'ruf, oke. Mau membina yang munkar, silahkan. Mau ke barat, ke baratlah. Mau ke timur, ke timurlah. Mau jadi orang baik, baik boleh. Mau jadi tidak baik, silahkan. Hiduplah semaumu. Wa innaka mayyitun, tapi jangan lupa, kamu akan mati. Kamu akan mati. Kalau kamu tahu kamu akan mati, jangan hidup seenaknya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ibu-ibu akan mati apa tidak? Mati, 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 mati. Bapak-bapak, saudara-saudara, mati. Saya belakangan sedikit. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, atau saya belakang, saudara dulu juga silahkan. Kalau saya terserah sih, saya sih mudah saja. Saudara-saudara dulu, saya belakang boleh. Hiduplah seenakmu.
Tapi jangan lupa kamu akan mati. Kalau mati dibawa ke kubur, yang mengantar cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal ikut mengantar. Tapi sayang 1000 kali sayang, yang 2 kembali lagi ke rumah, tidak mau ikut masuk ke liang kubur. Pertama, keluarga. Tidak seorang keluarganya yang bagaimanapun cintanya kepadanya yang mau ikut masuk ke liang kubur. Tidak istri, tidak suami, tidak kemenaan, tidak om, tidak tante, tidak seorang pun. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, istri bapak yang katanya setia kepada bapak, yang dulu pernah berjanji buat sehidup semati di bawah tiang listrik. Dulu dia berkata, "Bang, apalah artinya hidup ini tanpa engkau di sisiku, Bang." Dulu. Jangan berharap bapak masuk liang lahat, istri bapak akan mau ikut masuk ke dalam. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, matanya yang sebelah kiri memang menangis, yang sebelah kanan cari ganti siapa. Harta, jangankan kereta pun coba parkir di pelataran mau kubur. Teman terbaik yang ikut masuk menemani kita, amal. Misbahun mudhi, lampu yang terang, ay amalun soleh. Amal yang kita kerjakan di dunia ini, itu yang akan jadi lampu penerang di alam barzah. Kristal ini tidak mampu menerangi gelapnya alam barzah, sedangkan di sana ada kehidupan dan kita perlu penerang. Apa penerangnya? Amalun soleh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang keempat, kata Nabi, orang bahagia itu zaujatun salihah, punya istri biar cantik asal taat. Istri itu, Pak, sudah cantik taat. Istri seperti itu kalau belum mati jangan dikubur. Sudah cantik taat, apa artinya? Rumah tangga sakinah. Tidak ada sukses yang tidak berangkat dari rumah tangga. Tidak ada keberhasilan yang tidak ditunjang dari kehidupan berumah tangga. Demikian pentingnya sehingga Al-Quran dengan bahasa yang indah menyatakan, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi orang bahagia itu amalnya banyak. Jasadnya boleh hancur terkubur tanah, namanya akan hidup 1000 tahun yang akan datang. Kalau ibu mati, meninggalkan apa? Hutang. Innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Setelah manusia mati, dia akan jadi cerita bagi orang yang masih hidup. Jadilah cerita yang baik bagi orang yang kau tinggalkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, mau baik atau tidak bergantung apa yang kita kerjakan sekarang ini. Jadi hidup adalah kesempatan untuk beramal. Lampu yang terang, amal saleh yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Begitulah orang Islam. Belum sempat sholat mati, nekat. Kok berani mati? Belum sempat sholat. Kok berani mati? Belum sempat sholat.